Masih bersama Aim yang akan kembali melanjutkan pembahasan serial Donghua Swallowed Star. Setelah melalui pertarungan besar di bintang primitif berhadapan dengan para penguasa kuat dari berbagai ras, Luo Feng yang telah diakui sebagai Universe Master kini telah berhasil kembali mendapatkan kedaulatan atas bumi. Sampai sekarang Luo Feng juga telah menyelesaikan kitab 9 bencana dan menguasai menara bintang, bahkan memiliki harta agung Warblade Zhan Yue yang diberikan oleh kakek guru. Dengan semua itu, walaupun Luo Feng masih di level Universe Venerable, tapi kekuatannya bisa disandingkan dengan pejuang Universe Master. Luo Feng kemudian dipanggil ke Pulau Guntur sama Lord Chaos. Tak lama setelah dipanggil ke sana, Luo Feng bisa merasakan kekuatan dari gelombang hukum yang terus mengalir dari arah belakangnya. Namun kekuatan itu tidak menunjukkan aura-aura permusuhan. Ketika menunjukkan tubuh energinya, sosok itu tanya apakah Luo Feng masih ingat sama dia. Tentu saja ingat, dia kan Lord Longxing. Sebelumnya pas perang di bintang primitif, Luo Feng bisa selamat dari pengepungan 3 ras itu juga karena mendapatkan bantuan dari beliau yang mengacak-ngacak ruang dan waktu di tengah war. Bisa langsung mengenali siapa dirinya dalam sekejap itu hebat, kata Longxing yang kemudian nunjukin bentukannya yang asli. Dia ini emang orangnya dari dulu usil, kata Lord Chaos. Setelah Longxing, muncul lagi sosok kuat yang merupakan adik seperguruan Lord Chaos. Dia adalah Lord Bingfeng. Bukan cuma kekuatannya saja yang dingin, tapi sikapnya juga sangat dingin. Terlebih kepada Luo Feng yang baru pertama kali dia temui. Paman-paman dingin itu katanya sih sulit buat dideketin, tapi orangnya sangat bisa diandelin. Kontribusinya buat ras juga sangat besar. Ketika sebuah retakan ruang terbuka, area sekitar seolah seketika diselimuti oleh aura kegelapan yang tak berujung. Teramat sangat berbanding terbalik sama aura hangat yang dipancarkan sama Lord Chaos. Aura gelap itu juga berasal dari adik senior Tuan Guru, Lord of Darkness, yang datang ke sana bersama dengan murid langsungnya, Lord Youhou. Mengetahui orang-orang kuat yang pada kumpul di sana berasal dari satu perguruan, Luo Feng pun langsung membungkukkan badannya, memberikan hormat kepada mereka. Yang Babata bingung adalah Lord of Darkness itu sangat kuat dan mestinya menjadi pilar umat manusia. Tapi kenapa sama sekali nggak ditemui informasi tentang dirinya ya? Gurunya punya aura kegelapan yang sangat pekat, sedangkan muridnya punya aura membunuh yang kuat. Jadi heran, bisa-bisanya mereka itu satu perguruan sama Lord Chaos. Alasan Tuan Guru memanggil Luo Feng ke sana itu karena dia pengen dikenalin sama mereka orang. Sekalian pengen ngajak Luo Feng buat ketemu sama seseorang. Dan itu adalah guru mereka, sekaligus sang pendiri garis perusahaan alam semesta virtual. Dalam perjalanan menuju lokasi tujuan, Luo Feng bisa merasakan ada banyak sekali gelombang hukum yang mulai meresap ke dalam tubuhnya. Seakan dia kini sedang berada di tempat asal-usul alam semesta itu sendiri. Apa yang Luo Feng rasakan memang benar, karena tempat tinggal guru Lord Chaos juga merupakan tempat asal-usul dari alam semesta virtual ini. Luo Feng gak nyangka kalau alam semesta virtual itu juga punya lokasi inti. Pas tiba di pusat sekaligus tujuan, mereka dihadapkan dengan sebuah tubuh kakek-kakek transparan besar, terikat dengan jaringan kabel transparan yang terhubung ke seluruh area. Dan itu adalah guru dari Lord Chaos, Ancestor Yuan. Sosok dari ras manusia yang pertama kali mencapai level True God. Dia juga dikenal sebagai orang yang pernah menjelajahi seluruh alam semesta dan pernah menorehkan nama besarnya di seluruh alam semesta asal, serta di luar batas alam semesta, sampai-sampai gak ada yang bisa menandinginya. Ancestor Yuan membawa klannya berkembang dan membesar hingga akhirnya menjadi kekuatan nomor 1 di alam semesta saat itu. Dan karena beliaulah, mereka para murid-murid bisa menjadi kuat sampai sekarang. Dan ras manusia yang berada di bawah bimbingannya bisa menjadi salah satu ras puncak. Ancestor Yuan, sosok yang begitu agung dan terkuat di ras manusia itu kemudian mendapatkan penghormatan dari para murid-muridnya. Luo Feng, 拜见你祖师。林中堪称最伟大、最强的存在。老师祖。Lord Chaos, sang penjaga kota Primal Chaos permanen, memperkenalkan muridnya yang sekarang udah jadi Universe Master baru kepada Ancestor Yuan. Lord Chaos juga bilang ke gurunya jika dia percaya jika di masa depan ras manusia akan semakin mengalami kemajuan. Ancestor Yuan hanya terdiam tanpa berkata apapun kepada para murid-muridnya itu. Tapi matanya masih kebuka, kayak mati tapi hidup. Abis jenguk guru besar mereka, para murid pun langsung pada izin pamit. Luo Feng tanya ke Tuan Guru, mengingat sang leluhur dahulu pernah menjelajahi alam semesta, lalu kenapa dia bisa meninggal? Lord Chaos ngasih tahu kalau gurunya sebenarnya belum benar-benar meninggal. Setelah mencapai puncak tertinggi di antara para penguasa terkuat alam semesta alias limit True God, di masa lalu dia masih berusaha untuk mencari cara untuk melakukan terobosan. Dan hal itu dianggap sebagai tantangan terhadap aturan jalannya alam semesta asal, sehingga mengundang hukuman dari sumber alam semesta.
Ancaman dari hukuman rantai emas sumber alam semesta sebenarnya tidak mampu menghentikan langkah Yuan untuk terus maju. Dan beliau berperang melawan sumber alam semesta, tapi pada akhirnya malah ditekan secara permanen oleh sumber alam semesta. Terus apakah ada cara untuk membebaskannya? Tanya Luo Feng. Sayangnya nggak ada caranya. Dan semenjak Guru Yuan ditekan, ras-ras lain pun mulai bermunculan dan bersaing dengan ras manusia. Alasan kenapa Lord Chaos membawa Luo Feng ke sana itu untuk memberitahunya jika tugas membangkitkan kembali ras manusia berada di pundak orang-orang pilihan kayak mereka. 明白。罗峰， Setelah lebih dari 100.000 tahun mengalami perkembangan, garis keturunan bumi tumbuh dengan begitu pesat, dengan penduduknya yang juga tersebar ke seluruh alam semesta. Dan memang terbukti kalau penduduk asli bumi itu memiliki probabilitas yang sangat tinggi untuk mencetak individu-individu yang kuat. Saat ini level bintang sampai level universe itu sudah hal umum bagi warga bumi. Termasuk Luo Feng, Hong dan Lei Shen, bumi kini telah memiliki 11 immortal. 如今，地球上恒星都已算常见，我和大哥二哥在内，地球的神灵也已有。 Ini adalah masa-masa di mana bumi mulai mengalami kebangkitan, dan kedepannya Luo Feng percaya bahwa bumi akan semakin kuat lagi. Di lain hal, meskipun sekarang Luo Feng telah bergabung menjadi bagian dewan tertinggi umat manusia, dia masih memiliki banyak keraguan. Pasalnya, para pemimpin tertinggi dari kekuatan besar, kayak Lord Huang Jian, tentara bayaran alam semesta, Lord Qingdong dari Bank Pertama Alam Semesta, Lord Peng Gong dari Bank Galaksi Alam Semesta, dan berbagai kekuatan besar lainnya yang terpaksa hengkang dari bumi. Untuk membuat mereka semua patuh terhadapnya, pasti hal itu tidak akan mudah. Maka dari itulah, untuk bisa mendapatkan vote dan pengaruh untuk bumi, Luo Feng harus terus tumbuh jadi lebih kuat dari dirinya yang sekarang, hingga pihak-pihak kuat itu bisa dibungkam olehnya. Sementara itu, terkait sayap Xiu versi baru di level kedua, Luo Feng tak menyangka membutuhkan waktu 12 tahun untuk bisa benar-benar menguasainya. Nyobain seberapa hebatkah kemampuan sayap tersebut, Luo Feng melepaskan hujan bintang-bintang di angkasa. 山，这是到哪儿了？ Warga dari bumi, kayak 3 pengawal Hong yang lagi di tengah perjalanan, melihat betapa menakjubkannya hujan bintang tersebut. Begitupun dengan para pelindung bumi yang bisa langsung mengetahui jika hujan bintang itu dikeluarin sama bos mereka. Hong yang lagi pacaran juga ngeliat itu. Serangan besar Luo Feng itu terus melintas sampai 1,2 tahun cahaya, 3,8 tahun cahaya, 19 tahun cahaya, dan mentok-mentok di 80 tahun cahaya. Sejauh itulah Luo Feng bisa memegang kendali atas kekuatannya. Sangat mengerikan. Untungnya dia bisa menahan kekuatannya supaya nggak sampai kena planet yang memiliki penghuni. Kalau enggak, ya udah pasti planet-planet berpenghuni itu langsung pada musnah. Menurut Luo Feng, kemampuan hujan bintang-bintang itu bahkan lebih kuat dari tekanan yang digunakan untuk menguasai domain ruang waktu. Setelah melakukan pemindaian, Babata mendapati dalam 7 tahun cahaya di depan serangan Luo Feng, terdapat sebuah bintang super raksasa merah tanpa tanda-tanda kehidupan, yang kemudian digunakan sebagai tempat untuk menguji seberapa besar efek dari serangannya. 好，试试威能。 Bintang super itu hancur kena serangan Luo Feng. Kalau udah kayak gini sih, mana ada orang yang berani ngeraguin Luo Feng udah di level Universe Master. Bentuk kedua sayap Xiu serta serangan mengerikannya Luo Feng beri nama The Golden Kingdom, Kerajaan Emas. Kalau dilihat-lihat dari ukiran rahasia di bagian atas sayap tersebut, didapati kalau sayap Xiu itu harta berseri yang masih belum lengkap. Makanya nanti Luo Feng harus menemukan bagian-bagian lainnya yang masih tersisa agar bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Sebuah panggilan mendesak kemudian muncul dari leluhur berwajah 2. Beliau meminta Luo Feng untuk segera datang ke istana Dewa Leluhur dan menemuinya secara langsung, karena sumber alam semesta yang agung sedang menunggu Luo Feng untuk menjawab panggilannya. Luo Feng pun tiba di kediamannya di sekte Dewa Leluhur. Lalu dia dijemput sama cahaya yang turun dari langit, membawanya masuk ke bagian dalam Danau Aurora 5 warna, lokasi paling inti dari sekte, tempat di mana istana Dewa Leluhur berada. Setelah tiba di hadapan sang leluhur, beliau ngasih tahu kalau sumber alam semesta yang agung telah memberitahunya bahwa sebenarnya Luo Feng si penguasa bumi belum benar-benar menembus Universe Master.
Dan kemampuannya menggunakan teknik rahasia pamungkas Universe Master itu bersumber dari kemampuan aliran berbeda yang pertama kali muncul di alam semesta asal. Rahasia kayak gitu aja bisa sampai terbaca. Memang pantas jika semua orang berkata kalau sekte Dewa Leluhur itu merupakan penjaga sumber alam semesta. Kata leluhur, di saat Luo Feng nanti benar-benar mencapai level Universe Master, barulah dia bisa menjadi dewa pelindung untuknya. Karena Luo Feng telah lama berada di lapisan luar sekte Dewa Leluhur, kali ini sang leluhur akan memberikan tugas kepada Luo Feng, sebuah tugas yang tak akan melibatkan ras manusia. Nggak ngelibatin ras manusia maka artinya nggak melibatkan kerabatnya. Justru misi kayak ginilah yang Luo Feng inginkan, jadi dia menerimanya. Leluhur berwajah dua telah diberitahukan oleh sumber alam semesta bahwa terdapat sesuatu yang tidak beres di dalam alam rahasia Yuan Ao yang akan membahayakan alam semesta asal. Selama menjalani tugasnya, Luo Feng diberikan sebuah benda berbentuk kodok, dan Luo Feng harus membunuh semua makhluk hidup yang membuat mata kodok itu berubah jadi merah. Habisi semuanya tanpa ada satupun yang tersisa. Di tengah perjalanannya untuk menunaikan tugas, Babata menjelaskan jika alam rahasia Yuan Ao adalah wilayah kekuasaan makhluk spesial bernama Lord Yuan Ao, sosok Universe Master yang katanya sangat kuat dan main solo. Karena merasa kesepian, dia mulai merampas penduduk dari suku-suku lemah di seluruh alam semesta secara besar-besaran. Kira-kira ada ratusan ras yang telah makhluk itu kumpulkan, yang kemudian dia kumpulkan di 12 benua yang luas, membiarkan mereka berkembang biak secara natural, bertarung, bahkan saling membunuh. Tempat yang akan Luo Feng kunjungi sebagian besar makhluk hidupnya berasal dari suku-suku yang lemah, dan sebagai sosok yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi, Luo Feng dapat mengamati segala kisah romansa cinta maupun kebencian yang terjadi di tanah tersebut. Itu memberikan perasaan yang campur aduk untuknya. Ketika Bang Condet mendarat di sebuah tempat, Babata ngasih tahu lagi kalau jangkauan indera si kodok itu hanya 100 juta kilometer. Sedangkan benua-benua yang ada di tempat tersebut diameternya paling kecil saja 1 juta tahun cahaya dan paling besar 8 tahun cahaya. Untuk memeriksa 12 benua yang terdapat di alam rahasia Yuan Ao, Luo Feng bisa saja sampai menghabiskan waktu puluhan ribu tahun lamanya. Tapi kalau tahu triknya, nggak bakalan selama itu menurut Luo Feng. Yang perlu dia lakukan cukup menemukan satu orang pertama sebagai permulaan, dan orang-orang pertama itu akan membawa Luo Feng kepada target-target selanjutnya. Di tengah pencariannya, Luo Feng mendapati mata si kodok menjadi merah, menunjukkan jika tak jauh dari sana ada seseorang yang akan menjadi target sasaran pertamanya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang alien yang lagi dikejar sama sebuah kelompok. Alien tersebut berusaha untuk tetap hidup agar bisa pulang ke klannya. Namun dengan luka yang dia miliki, hal itu tidak akan mudah. Pelariannya harus dihentikan ketika muncul seekor naga sayap api yang tiba-tiba muncul di hadapannya, membuatnya terjatuh dan tak lagi bisa melanjutkan pelarian. Alien yang udah tertatih itu namanya Bua, sementara orang-orang yang mengincarnya dikenal berasal dari faksi Julian. Walaupun berada dalam situasi sulit, Bua masih berniat untuk melakukan perlawanan. Mati pun kagak apa-apa, setidaknya dia akan memberi sedikit luka kepada lawannya. Musuh pada ketawa, merendahkan Bua yang keluarganya udah dibantai, dan dia hanya seorang pejuang dengan gen rendahan yang baru di level planet. Karena dianggap cuma menjadi hama masyarakat di benua tersebut, Kapten musuh pun kemudian memberi instruksi kepada seluruh anggotanya untuk menghabisi Bua. Sebelum pertarungan main keroyokan itu terjadi, tiba-tiba mereka semua langsung terdiam mematung. Ini bukan teknik penghentian waktu, tapi akibat dari sebuah kekuatan besar yang muncul di sana. Berasal dari Luo Feng yang langsung menghabisi kapten dari faksi Julian itu, kertak abal-abal lehernya. Karena si kapten adalah orang yang bikin mata kodok itu jadi merah. Luo Feng udah tahu kalau orang-orang yang lagi melakukan pengepungan itu berasal dari faksi Julian yang terkenal sangat brutal dan haus akan darah. Kapten yang baru Luo Feng habisi itu cuma immortal yang lemah, sedangkan untuk sang pemimpin faksi yang dikenal sebagai Dewa Agung Julian, kekuatannya cuma ada di level Universe Venerable. Jelas Luo Feng bisa mengurusnya dengan mudah. Ngelihat situasi Bua, Luo Feng jadi ingat kayak dirinya sendiri yang di masa lalu sering menghadapi pengepungan untuk melindungi keluarganya. Makanya Luo Feng di sini memberikan buah spiritual kepadanya untuk meningkatkan gen serta levelnya. Mulai dari sinilah kehidupan alien tersebut akan jadi lebih baik. Luo Feng telah menggunakan kodok emasnya untuk melacak sejumlah pejuang level immortal dari faksi Julian, lalu menyelidiki jiwa mereka.
Dari sinilah Luo Feng mendapati jika para pejuang dari faksi tersebut semuanya merupakan budak jiwa milik Dewa Agung Julian itu sendiri. Setelah mendapatkan informasi, tak lupa pula Luo Feng langsung membabat targetnya. Beralih ke kediaman utama Julian dengan para budak jiwanya yang lagi pada berlutut kepadanya. Nampak seperti sebuah acara ritual. Kalau cuman orang-orang kayak gini doang sih, Luo Feng rasa kalau mereka masih belum mampu menimbulkan ancaman apapun bagi alam semesta asal. Jadi satu-satunya kemungkinan ancaman tersebut berasal dari si Julian itu. Di tengah ritual, Luo Feng langsung mengunci pergerakan orang-orang yang udah bikin mata kodok jadi merah. Julian juga termasuk ke dalamnya. Luo Feng membunuh semuanya, sedangkan sebagian orang yang gak berkaitan dibiarkan untuk pergi. Dari seluruh penyelidikan yang dilakukan, akhirnya sekarang semuanya mengarah pada suatu keberadaan yang lebih tinggi. Sosok yang mengendalikan jiwa Dewa Agung Julian, penguasa dari alam rahasia tersebut, Lord Yuan Ao. Luo Feng kemudian mengaktifkan kerajaan emas dan kembali melepaskan hujan bintang emas, kekuatan yang bisa dilihat oleh para penduduk benua di sana. Kita dibawa menuju kerajaan Dewa Lord Yuan Ao. Sosok super kuat yang punya kepala kotak itu mendapati jika Julian, pelayan budaknya, telah mati. Namun dia sama sekali tidak khawatir, karena segalanya memang dari awal telah dirinya rencanakan. Dan begitu rencana dimulai, sekte Dewa Leluhur yang akan mengaku sebagai penjaga sumber alam semesta asal akan melakukan pergerakan. Hanya saja bagi Lord Yuan Ao yang menunjukkan sebagian tubuhnya seperti batu raksasa, pengorbanan yang telah dilakukan masih belum cukup. Dia juga jadi kesel sama bocah dari sekte Dewa Leluhur alias Luo Feng yang dianggap begitu sombong, dan ini adalah saatnya untuk membereskannya. Karena Lord Yuan Ao akan segera memulai langkah selanjutnya dari rencana yang telah ia bangun. Di benua Mogao, salah satu dari 12 benua di sana, terlihat para penduduk bisa melihat hujan bintang emas Luo Feng yang pada akhirnya sebagiannya jatuh di luar kuil di tempat tersebut. Begitu pula dengan Luo Feng yang terlihat sudah menangkap lagi sekelompok pejuang yang terlibat dengan Lord Yuan Ao. Penguasa di tempat tersebut minta ampunan kepada Luo Feng, apalagi pihaknya nggak punya niatan untuk bertarung. Bersama dengan itu mata kodok menjadi merah. Berikut dengan kehadiran sosok yang telah ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Lord Yuan Ao datang mengirimkan tapak batu api raksasa yang kemudian saling berbentrokan dengan hujan serangan emas Luo Feng. Meskipun efek dari bentrokan sangat kuat, namun api yang terpancarkan ke segala arah sama sekali tidak melukai para penduduk di sana. Para pejuang yang Luo Feng tangkap berhasil lepas berkat bantuan kekuatan Lord Yuan Ao, dan pemimpin mereka bergerak untuk menyerang Luo Feng. Tapi Bang MC lebih dulu mengaktifkan Sungai 9 Harimau, bikin musuh lenyap sebelum bisa menyerangnya. Ketika pemimpin benua Mogao dihabisi, Lord Yuan Ao semakin tambah kesal, dan untuk Luo Feng tanpa merasa ngeri, dia memperkenalkan dirinya dan mengungkapkan alasannya datang ke sana itu atas perintah sekte Dewa Leluhur untuk membinasakan Lord Yuan Ao beserta para penguasa kuat yang ada di bawah perintahnya. Omong kosong, kata Yuan Ao, yang ngaku kalau dia tuh selalu main solo dan pernah menjelajahi seluruh alam semesta. Bahkan Universe Master kuat pun sama sekali nggak bisa membunuhnya. Dia penasaran gimana Luo Feng bisa membunuhnya dengan kekuatannya yang nggak seberapa itu. Tubuh Lord Yuan Ao tingginya mencapai 1 juta kilometer, dan kemurnian kekuatan dewanya masih satu tingkat di atas Luo Feng. Sejak alam semesta terlahir hingga saat ini, dia juga sudah mengumpulkan banyak harta tak terhitung jumlahnya. Untuk bisa membunuhnya, sosok selevel Lord of Galaxy sekalipun masih belum mampu. Lalu, apakah Luo Feng sanggup untuk melakukannya? Sebelum mulai duel, Luo Feng tanya di mana nih tempat mereka gelut. Di daratan benua Mogao juga nggak masalah buat dia. Paling nanti bawahan Yuan Ao pada ikut mati semua. Pada akhirnya tempat gelut pun dipindahkan sama Lord Yuan Ao ke tempat yang lebih aman. Dalam waktu singkat, dua kekuatan yang saling bentrokan itu menghilang dari benua Mogao. Setelah berpindah tempat, Yuan Ao ngeluarin senjatanya, gada raksasa dan sebuah tameng raksasa. Makhluk ini juga sempat mendengar kabar tentang Luo Feng yang telah membinasakan 6.000 Universe Fan Rebel yang berasal dari 3 aliansi besar dalam satu gerakan saja. Luo Feng memang mengerikan, tapi cuman untuk pejuang di level yang sama dengan dirinya. Di mata Yuan Ao, Luo Feng itu nggak lebih dari sekedar bocah manusia yang baru berlatih selama belasan era saja, dan Luo Feng akan segera menanggung akibat karena telah berani mengusiknya. Ketika keduanya saling membenturkan serangan, terjadi ledakan yang begitu heboh, namun belum ada yang benar-benar terlihat mendominasi. Di
Di bentrokan selanjutnya, ketika Luo Feng bergerak ke arah musuh, Lord Yuan Ao membentuk pusaran api raksasa sebelum akhirnya melepaskan jurus bernama Fan Mi, mengubah sekitar area menjadi tak berwarna. Luo Feng yang kena dampaknya merasa seakan jurus Yuan Ao itu bisa menandingin teknik rahasia pamungkas malam kelamnya Lord of Galaxy. Saat itu tubuh Luo Feng jadi sulit untuk digerakkan, sedangkan musuh telah melepaskan sebuah serangan berat ke arahnya. Sebelum terkena serangan musuh, Luo Feng lebih dulu terbebas dari jurus lawan. Jadi dia bisa menahan tumbukan lawan pakai pedang Zhan Yue dan boom. Damage memang bisa diredam, tapi tubuh Luo Feng terhempaskan sangat jauh sampai menembus beberapa planet di area sekitar. Abis mendaratkan serangannya, Yuan Ao kebingungan. Selain Luo Feng bisa meredam damage dari serangannya, tubuh Dewa Luo Feng juga sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Kalau gini terus, Yuan Ao jelas bakalan kesulitan buat lawan Luo Feng. Karena jurus Fan Mi telah gagal, Yuan Ao selanjutnya akan menggunakan sebuah benda ajaib yang dirinya dapatkan di dalam kedalaman berbahaya lautan alam semesta. Setelah dia mengalami banyak rintangan dan kesulitan, benda yang juga baru pertama kali akan digunakan Yuan Ao di teritorialnya. Dari dalam celah dimensi yang dibuka oleh musuh, Luo Feng bisa merasakan tekanan yang begitu kuat dari sana, sebelum akhirnya turun sebuah benda raksasa berbentuk pilar kayu raksasa dengan ukiran tidak dikenal. Luo Feng cukup yakin jika benda tersebutlah sumber dari ancaman yang akan mengacaukan alam semesta asal. Yuan Ao sebelumnya pernah membuat seorang Universe Master musnah seketika hanya dengan satu jurusnya. Ditambah dengan kayu ajaib itu, dia yakin bisa merobek-robek tubuh Luo Feng menjadi serpihan. Gelombang dari tekanan kekuatan besar yang muncul dari kayu ajaib musuh juga bisa dirasakan oleh Ancestor Meng Yu, leluhur angkasa bintang, bahkan Queen of Zerg. Mereka juga sangat mengetahui jika benda ajaib yang digunakan sama Yuan Ao merupakan harta yang selalu diinginkan oleh semua ras, dan itu adalah Divine Wood. Meng Yu mengirimkan Lord Tianlang untuk membunuh Yuan Ao dan merebut kayu ajaibnya. Tentu saja selanjutnya situasi bakalan jadi nggak kondusif buat Luo Feng ataupun Yuan Ao yang lagi berada di tengah duel. Kembali ke Luo Feng yang kini harus berhadapan dengan Yuan Ao yang mendapatkan buff kekuatan dari Divine Wood. Lebih aktif melakukan serangan, Luo Feng melepaskan teknik diagram bintang ketiga, bintang penembus api. Ceiling Star yang terbakar mendarat ke tubuh musuh layaknya meteor. Namun teknik kuat seperti itu sama sekali tidak bisa memberikan luka fatal kepada Yuan Ao yang balik menyerang melepaskan laser dari matanya, membuat Luo Feng terhempaskan. Setelah kayu besar itu dikeluarkan musuh, kekuatan Yuan Ao tiba-tiba melonjak drastis, membuat kekuatannya sekarang sebanding sama Universe Master tingkat kelima. Musuh mengangkat kayu besarnya, membuat pusaran api di sekelilingnya untuk kembali mempersiapkan Fan Mi. Di saat musuh sedang melakukan persiapan, Luo Feng pada akhirnya melakukan combo skill-skill terkuatnya, I Am the Universe, Sungai Sembilan Harimau, dan Kerajaan Emas yang semuanya diarahkan kepada lawan. Melihat Luo Feng yang mengeluarkan seluruh kemampuannya, Yuan Ao jadi penasaran apakah itu cukup untuk memberikan perlawanan terhadap dirinya. Ketika musuh melepaskan tumbukan kayu berapi, jurus-jurus Luo Feng nampak dengan begitu mudahnya dipatahkan. Bertindak cepat sebagai langkah pencegahan, Luo Feng memusatkan kekuatan dari alam semesta mininya ke dalam pedang Zhan Yue, melepaskan beberapa tebasan sebelum akhirnya menahan serangan tumbukan musuh secara langsung. Bentrokan yang penuh dengan bum-bum ledakan pun terjadi. Sementara Yuan Ao sedikit terdorong ke belakang, Luo Feng terhempaskan sangat jauh, namun dia tidak mengalami luka yang terlalu serius. Yuan Ao nggak nyangka kalau Luo Feng masih belum bisa ia tumbangkan sekalipun telah mendapatkan tambahan kekuatan. Sedangkan Luo Feng dia telah mencapai ambang batas gara-gara dia terlalu banyak mengkonsumsi kekuatan tubuh dewanya. Kalau pertarungan dilanjutkan, tentu saja itu akan berbahaya baginya. Luo Feng sendiri tidak menyangka jika Yuan Ao itu sangatlah kuat karena nggak bisa berhadapan dengannya. Pada akhirnya Luo Feng memilih untuk memanggil bantuan dari sekte Dewa Leluhur. Setelah mengirimkan pesan bantuan, Luo Feng yang kembali bangkit menunjukkan kekagumannya sama Yuan Ao yang begitu kuat. Namun sayangnya untuk sekarang dia harus izin pamit dulu. Untuk bisa kabur, Luo Feng menggunakan lagi harta Sungai Sembilan Harimau yang membuat pergerakannya semakin cepat, sementara musuh jadi sedikit melambat karena tekanannya. Yuan Ao yang gak biarin Luo Feng pergi begitu saja mencoba untuk melakukan pengejaran, tapi dia malah dimain-mainin sama Luo Feng yang terbang sambil freestyle di angkasa. Kecepatan musuh sama sekali tak sebanding sama Bang Condet yang emang sangat jago kalau soal main kabur-kaburan. Karena nggak bisa ngejar, musuh langsung alasan kalau dia bakalan nunggu Luo Feng saja di sana. Yuan Ao pengen ngeliat apa sih yang bisa dilakukan sama sekte Dewa Leluhur terhadapnya.
Di luar alam rahasia Yuan Ao, Luo Feng kemudian ketemu sama bala bantuan yang dikirim sama pihak sekte, dan dia adalah Lord Jiu Yu, penguasa Laut Sembilan Darah. BTW dia ini Universe Master tingkat kelima, teman-teman. Jiu Yu menyampaikan jika insiden kali ini tidak biasa, sebab bukan hanya mereka, tapi aliansi perbatasan utara, ras demon, ras penjara, ras kristal, ras rangga, dan berbagai kekuatan super besar sudah mulai melakukan pergerakan. Dan kemungkinan mereka semua mengirimkan pejuang Universe Master untuk datang ke sana. Alasan mereka datang tak lain adalah untuk merebut Divine Wood dari tangan Yuan Ao. Kayu ajaib tersebut katanya terlahir dari 3 wilayah paling berbahaya di laut alam semesta. Sebuah benda istimewa yang sangat langka dan dianggap sebagai keberadaan yang paling mendekati harta pamungkas tertinggi. Divine Wood tidak memiliki semacam ukiran rahasia di dalamnya dan tidak perlu dipelajari untuk bisa menggunakannya. Sebab setelah digunakan, benda tersebut bisa langsung mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Gak cuma itu, kayu tersebut juga merupakan lawan alami dari alam semesta asal yang keberadaannya dapat merusak kestabilan sumber alam semesta. Kalau ada yang berhasil membinasakannya, itu akan dianggap sebagai suatu jasa yang besar. Ras yang mendapatkan jasanya juga akan mendapatkan imbalan dari alam semesta asal untuk sementara waktu, di mana peluang untuk melahirkan para penguasa kuat akan meningkat secara pesat. Itulah kenapa semua kekuatan besar berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya, dan sekarang waktunya untuk Lego. Lord Jiu Yu pengen tahu semantap apa sih Lord Yuan Ao itu. Setelah keduanya tiba di luar benua Yuan Ao, Jiu Yu ngeluarin kekuatannya, banjir lautan darah yang bisa langsung dengan mudah melenyapkan planet-planet kecil yang terbawa oleh gelombang arus lautannya. Biar kelihatan kerja, Luo Feng bertugas buat manggilin musuh keluar. Ketika Luo Feng mengaktifkan kerajaan emas, pilar-pilar cahaya tipis tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh dataran benua Yuan Ao. Meskipun penduduk lokal tak terkena dampak dari perbuatan Luo Feng, namun mereka tetap ngerasa ngeri ketika mendengar suara Luo Feng menggema di mana-mana, yang nyuruh Lord Yuan Ao buat segera keluar dari kandangnya. Lord Jiu Yu baru tahu kalau Luo Feng yang sekarang sudah tumbuh menjadi kuat dalam waktu yang terbilang singkat. Yuan Ao yang lagi santai di kandangnya dan mendengar panggilan Luo Feng akhirnya bergerak. Dia sempat penasaran sebelumnya Luo Feng pergi kemana. Ternyata manggil bala bantuan toh. Dia juga tahu kalau sosok yang akan dihadapi itu adalah Lord Jiu Yu yang cukup terkenal. Yuan Ao tanya, apakah mereka bakalan dua-duaan gitu ngelawan dia? Jiu Yu jawab kalau dia nggak akan bertarung dua-duaan sama Luo Feng karena dia seorang diri saja sudah cukup. Di awal pertarungan, Jiu Yu langsung ngeluarin gerakan besar. Dia membanjiri angkasa dengan gelombang lautan darah yang begitu luas, gelombang yang membuat Yuan Ao masuk ke dalam pusaran besar. Ini adalah jurus pamungkas Jiu Yu, 9 kegelapan mata laut. Setelah masuk ke dalam pusaran, Yuan Ao kemudian terhanyut, terombang-ambing dalam gelombang darah yang terus mengalir, membentuk sebuah bola darah raksasa di angkasa, yang semakin lama semakin mengecil, namun tekanan yang dihasilkan semakin lama semakin kuat. Sembilan kegelapan mata laut, Yuan Ao tahu kalau dia lagi kena jurus legendaris milik musuhnya. Sambil megang kayu dewanya yang bisa membentuk barir kebiruan, Yuan Ao mencoba untuk bertahan melawan tekanan dari kekuatan lawan. Dan boom! Apakah jurus kuat itu bisa melenyapkan Yuan Ao? Ternyata tidak, saudara-saudara. Jurus terkuat Lord Jiu Yu sekalipun tak bisa membuatnya tumbang. Yuan Ao tertawa sambil manggul kayu dewa di bahunya. Lord Jiu Yu mengakui jika Yuan Ao itu sangat kuat. Padahal teknik rahasia pamungkasnya itu udah ditambahin sama serangan ledakan. Tapi 9/10 dari serangannya ditangkis oleh Divine Wood. Jadi Yuan Ao hanya menerima kerusakan 1/1000 tubuh dewanya. Karena nggak bisa musnahin Yuan Ao yang megang Divine Wood, Jiu Yu akan menunggu sebentar, melihat apa yang akan dilakukan oleh para Universe Master dari berbagai kubu untuk mengurus Yuan Ao. Luo Feng ingat kalau Lord Jiu Yu itu sebanding sama Lord Chaos dan Lord Galaxy. Dia termasuk dalam kategori Universe Master terkuat yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Sosok seperti dia pun sama sekali nggak berdaya di hadapan Yuan Ao. Luo Feng mengira kalau Yuan Ao sekarang mungkin sudah mendekati limit level Universe Master. Ini sih bukan hal yang sepele, makanya Luo Feng langsung memberitahu ras manusia untuk segera datang ke sana dan memberikan bala bantuan. Hingga akhirnya, mulai dari ras demon, ras rangga, aliansi binatang raksasa angkasa, dan berbagai kekuatan lain pun tiba di alam rahasia Yuan Ao. Bahkan Yandi, kakak seperguruan Luo Feng juga ada di sana.
Para Universe Master dari berbagai kekuatan besar yang datang terus-menerus memberikan tantangan kepada Lord Yuan Ao, tapi mereka semua malah menderita kekalahan. Ya jelaslah, Lord Jiuyu saja yang lebih kuat dari mereka kagak bisa ngalahin Yuan Ao. Setelah menderita kekalahan, Ming Lian dari ras Rangga ungkapin kalau dia tuh cuman pengen kerja sama-sama Jiuyu, bukan sama semua orang. Ya, setelah bermusyawarah, akhirnya semua Universe Master di sana setuju untuk bekerja sama, bersatu mengalahkan Lord Yuan Ao. Jadi mereka harus menunggu pihak-pihak yang masih belum tiba dulu. Kekuatan terakhir pun tiba, berasal dari ras manusia, dan itu adalah Lord Bing Feng. Pria dingin tersebut dikirim ke sana karena pendiri Grid X, manusia terkuat, lagi pergi ke laut alam semesta dan gak sempat mengetahui kabar dari Luo Feng yang begitu mendadak. Pas Luo Feng menunjukkan sapaan kebenciannya buat kakak seperguruan Yandi, taunya ada yang lebih kesel dari Luo Feng, dan itu adalah Lord Bing Feng. Dia kesel sama Yandi, si pengkhianat ras manusia yang pernah menyakiti sesamanya cuman untuk bisa mendapatkan harta. Bing Feng lepasin kekuatan dinginnya yang ditahan sama Yandi pakai kekuatan apinya. Bing Feng jauh lebih unggul dan bisa bikin Yandi sampai kedorong mundur. Padahal pengen kerja sama, tapi situasi malah jadi tegang. Luo Feng bahkan udah siap-siap buat baku hantam. Bing Feng kemudian ngomong, kalau nggak ada kekuatan lain di sana, dia pasti udah ngasih pelajaran yang benar buat Yandi. Meredam kekuatannya, Bing Feng langsung pergi menjauh, sedangkan Yandi masih dengan kesombongannya yang berjanji suatu hari nanti dia bakalan nginjak-nginjak ras manusia di bawah kakinya. Berbagai kekuatan yang bisa berkumpul akhirnya kini sudah tiba semua di sana. Pembentukan rencana pun dimulai dan akan dibawakan sama Lord Jiuyu yang levelnya paling tinggi di antara mereka semua. Jiuyu yakin sekarang semua pejuang di sana telah mengetahui seberapa kuatnya Yuan Ao itu. Jadi kalau ada yang punya ide, mereka boleh langsung menyampaikannya. Karena Yuan Ao kagak bisa dibun-bun, Bing Feng memberitahukan sebuah cara merebut harta musuh tanpa harus membun-bunnya, yaitu menekan dan menyegelnya. Pria dingin itu memiliki harta agung tingkat tertinggi jenis penyegelan. Jadi selama mereka bisa unggul dalam pertarungan, maka mereka bisa mengurung Yuan Ao di dalam harta agung yang dimaksudkan. Saat itu, tiba-tiba muncul tekanan kekuatan yang mengerikan, serta suara berat yang berkata kalau rencana mereka tidak buruk juga. Tekanan itu berasal dari sosok yang sudah mencapai level True God. Dari retakan celah berapi muncul lengan-lengan besar yang bilang kalau dengan kekuatan mereka, para Universe Master itu tidak akan bisa memaksa Lord Yuan Ao masuk ke dalam harta agung penyegelan. Dan sosok True God yang tiba-tiba muncul itu adalah Black Universe Creator, sang pendiri Black Universe yang rumornya memiliki kekuatan luar biasa dan suka main solo. Jadi dia nggak berafiliasi sama faksi manapun. Black Universe Creator datang untuk memberikan bantuan menjebak penguasa Yuan Ao ke dalam harta agung penyegel Bing Feng. Karena dia mainnya solo, dia nggak butuh jasa dari sumber alam semesta yang dibutuhkan oleh semua ras. Namun syaratnya, Divine Wood akan dibawa pulang sama dia. Selain memberikan jasa, Black Universe Creator juga akan memberikan sejumlah harta agung kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi di sana. Sebelum setuju, Jiuyu menanyakan penawaran tersebut kepada pihak lain, dan semua kekuatan yang ada di sana merasa tidak keberatan. Jika berhasil dalam rencana tersebut, toh nggak ada yang dirugikan, malah mereka semua bakalan dapat untung. Setelah melakukan persiapan, pertama-tama Black Universe Creator mengambil tindakan. Dengan kekuatannya dia mengunci ruang di seluruh alam rahasia Yuan Ao. Semua penduduk nampak terlihat nggak ada yang bisa bergerak, kecuali Lord Yuan Ao itu sendiri. Yuan Ao yang datang ke lokasi pertempuran ngungkapin kekesalannya gara-gara pihak yang sebelumnya melakukan penyerangan sekarang malah bersekutu dan pengen ngeroyok dia, bahkan sampai-sampai datangin pejuang level True God. Setelah target muncul, para Universe Master bekerja sama melepaskan rangkaian serangan kepada Yuan Ao. Meskipun lagi dikeroyok, Yuan Ao percaya kalau Universe Master seperti mereka itu nggak bakalan bisa memberikan perlawanan berarti kepadanya. Jadi kasihan deh sama batu raksasa itu, teman-teman. Yuan percaya bahwa tubuh musuh itu nggak bisa membunuhnya karena apa? Karena dia berniat buat melarikan diri dari pertempuran. Setelah menghempaskan musuh di sekitarnya, Yuan Ao langsung membuka sebuah celah ruang untuk melakukan pelarian. Karena dia sadar bertarung melawan musuh yang main keroyokan, apalagi bawa pejuang True God, itu tidak akan menguntungkan bagi dirinya. Tak membiarkannya kabur, Lord Tanduk Emas melepaskan domain cahaya tanpa batas. Garis-garis cahaya emas merambat dengan begitu cepatnya di udara hampa, lalu menangkap Yuan Ao sebelum akhirnya garis cahaya emas itu berubah menjadi bentuk bola pengekang yang digigit sama Lord Tanduk Emas.
Namun ternyata yang kena serangan itu cuma tubuh palsu. Itu adalah salah satu dari bunsin yang digunakan untuk memfasilitasi pelarian Yuan Ao. Luo Feng yang ikut bergerak menebas salah satu Yuan Ao yang juga ternyata hanya sekedar bunsin. Luo Feng dibikin penasaran sebenarnya ada di manakah wujud asli target bersembunyi. Kekuatan lain juga ikut melakukan penyerangan pada beberapa tubuh Yuan Ao yang mereka lihat, namun semuanya juga cuma sekedar bunsin. Black Universe Creator kemudian menggunakan harta agung pendeteksinya. Dengan itu dia bisa menemukan tubuh utama Yuan Ao yang lagi melakukan pelarian sambil memeluk kayu ajaibnya. Walaupun dihadapkan pada tekanan kekuatan yang begitu dahsyat, itu masih belum cukup untuk membungkam Yuan Ao yang membuat ledakan kekuatan untuk bisa lepas dari tekanan lengan raksasa sang Trugat. Akan tetapi, Yuan Ao harus menguras tubuh dewanya untuk melakukan gerakan tersebut, dan di saat itulah Bing Feng melakukan tugasnya. Dia membuka harta agung penekan dan penyegelan gunung es. Ketika diaktifkan, pusaran kekuatan dingin memaksa tubuh Yuan Ao terseret masuk ke dalam harta penyegelan tersebut. Pas mencoba buat kabur, mulai dari bagian tubuh bawahnya mulai terlihat membeku. Bersama dengan itu, Black Universe Creator berkata, kalau Yuan Ao kagak mau masuk sendiri ke dalam harta penyegelan itu, maka dia akan memberikan bantuan. Lengan api raksasa nampak kembali terlihat, muncul di hadapan Yuan Ao, membuatnya mendapatkan kekuatan penarikan dari belakang dan dorongan dari arah depan. Pas tubuhnya hampir seluruhnya membeku, Yuan Ao tiba-tiba malah minta bantuan Black Universe Creator. Dia berjanji akan langsung memberikan kayu ajaib kepadanya. Namun pejuang Trugat itu melakukan penolakan. Karena tanpa bantuan Yuan Ao sekalipun, dia bisa mendapatkan kayu ajaib dari tangannya. Memang pada akhirnya dia harus mengorbankan beberapa harta agung, tapi setidaknya dia tidak akan berseteru dengan semua kekuatan besar yang lagi ada di sana. Sambil menerima dorongan dari tangan raksasa, Yuan Ao berkata jika dia masih memiliki satu harta lagi, dan itu adalah sebagian peta dari alam puncak peninggalan Sun Yuan, sosok penguasa terkuat alam semesta yang telah lama gugur. Ucapan Yuan Ao langsung bikin semua kekuatan di sana dibikin terkejut. Sebab katanya, Xuan Yuan itu merupakan penguasa terkuat alam semesta sebelum era kehancuran besar terjadi. Dia adalah sosok yang gemar berpetualang, namun pada akhirnya dia gugur di alam Qingfeng, atau alam puncak, yang merupakan salah satu dari 3 wilayah paling berbahaya di laut alam semesta. Mampu membuat sosok yang kuat gugur, Luo Feng mulai mempertanyakan sebenarnya seberapa berbahayanya alam Qingfeng itu. Kalau menurut Ming Lian, apa yang disampaikan sama Yuan Ao itu cuman sekedar karangan yang keluar dari mulutnya gara-gara sudah kepepet. Ya, daripada cuman omon-omon, mending langsung buktikan. Yuan Ao ngeluarin lembaran sebagian peta alam Qingfeng yang ditinggalkan Xuan Yuan, disebut diagram benang sutra. Setelah melihatnya, semua kekuatan di sana percaya jika harta yang ditunjukkan sama Yuan Ao merupakan peta yang selalu dibawa oleh Sun Yuan. Itu adalah material yang sangat langka dan berharga, dan kalau dilihat langsung itu kayaknya emang asli. Secara diam-diam ternyata pihak ras demon akan memberikan bantuan dan sedang bergerak menuju TKP. Maka dari itulah Ancestor Meng Yu menyuruh Tianlang untuk merebut diagram benang sutra dan kabur setelahnya. Queen juga nyuruh Ming Lian untuk merubah rencana mereka. Ming Lian diharuskan untuk merebut peta tersebut dengan segenap kemampuannya. Di sisi lain, Bing Feng ngasih tahu kalau pendiri Great X sendiri pernah pergi ke laut alam semesta menjelajahi alam Qingfeng untuk mencari harta. Makanya nilai dari gambar benang sutra itu nilainya jauh melampaui kayu ajaib. Terlihat pula kekuatan lain telah menunjukkan mata keserakahannya untuk bisa mendapatkan harta tersebut. Jadi Luo Feng juga diharapkan untuk mempersiapkan diri untuk merebut petanya. Kekuatan lain pun bertanya, dengan ini apakah yang akan dilakukan oleh Black Universe Creator? Apakah dia masih serakah dan ingin mendapatkan harta peta tersebut? Hanya butuh sedikit waktu untuk berpikir sebelum dia bilang akan mengambilnya. Maka artinya mulai dari sini Black Universe Creator setuju untuk memberikan bantuan buat Lord Yuan Ao. Pada akhirnya berbagai kekuatan bekerja sama untuk menghentikan pergerakan Black Universe Creator yang memberikan perlindungan buat Yuan Ao. Lord Tanduk Emas kembali melepaskan domain cahaya tanpa batasnya, memberikan serangan pada telapak tangan api yang melindungi target. Di saat yang bersamaan Ming Lian menggunakan teknik ilusinya untuk menggoyahkan Black Universe Creator.
Sementara Trugat itu dibikin sibuk sama beberapa pihak, kekuatan lainnya nargetin Yuan Ao yang masih dalam keadaan membeku dan belum lepas dari harta agung penyegelan. Sebelum menerima serangan dari berbagai arah, Yuan Ao kembali menggunakan kayu ajaibnya, membentuk pusaran api besar sebagai perlindungan. Tapi pusaran api tersebut bisa diredam oleh kekuatan hukum es Lord Bingfeng yang menusuk tulang sampai ke dalam-dalam. Kabut dingin yang bikin es di tubuh Yuan Ao semakin menebal, ditambah dengan serangan dari berbagai arah, kini keadaan alien tersebut sangat tidak bagus. Terlebih Black Universe Creator nampak lagi sibuk melawan kekuatan lainnya. Dalam situasi terdesak, akhirnya Yuan Ao memutuskan untuk merobek peta alam Qingfeng. Membutuhkan kekuatan yang besar cuman untuk bisa merobeknya menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian menyebar ke berbagai arah. Potongan-potongan peta tersebut bikin semua kekuatan menjadi lengah dan tahu-tahu Yuan Ao udah nggak ada di tempatnya. Ya, meskipun bisa lari dari harta penyegelan, namun dia nggak bisa lepas dari mata Black Universe Creator. Karena peta berharga itu sudah dihancurkan, maka Yuan Ao dianggap telah mengkhianati kesepakatan di antara mereka berdua. Black Universe Creator akan melakukan pengejaran terhadap Yuan Ao, mengambil nyawanya dan merebut kayu ajaibnya. Dan dia udah nggak peduli lagi sama potongan-potongan peta yang menyebar itu. Setelah Black Universe Creator pergi, setiap kekuatan di sana langsung pada main lihat-lihatan. Bingfeng jelasin ke Luo Feng, meskipun potongannya saja, tapi nilai dari potongan-potongan peta itu jauh melampaui harta biasa. Apalagi sang Trugat kini sudah mundur dari perebutan. Lord Jiuyu berkata, karena situasi telah berubah, maka kerjasama di antara kekuatan sudah berakhir secara nyata. Semua pihak langsung mengambil tindakan. Mereka bergerak untuk bisa mendapatkan potongan-potongan peta yang menyebar kemana-mana. Mereka pada bergerak sat-sat buat ngambil tiap potongannya. Siapa paling cepat, dia yang dapat. Terlihat pas Yandi pengen ngambil sebuah potongan peta, tahu-tahu Luo Feng muncul dan lepasin kerajaan emas ditambah sungai 9 harimau buat narik potongan tersebut sebelum diambil sama saudara seperguruannya itu. Black Universe Creator yang melihatnya cukup tertarik sama Luo Feng. Masih muda tapi berani bersinggungan sama kekuatan yang jauh di atas dia. Black Universe Creator juga meminta bantuan Bingfeng buat kembali menggunakan harta penyegelannya dengan sekuat tenaga. Bingfeng akan dibayar dengan menggunakan satu harta agung terbaik nantinya, dan Bingfeng pun menyetujuinya. Di arah lain, Luo Feng nampak sama sekali nggak ngerasa ngeri berebut peta sama kakak seperguruannya yang di sini dibuat kesal. Gara-gara Luo Feng ngetaunting, Yandi pun ngamuk. Dia berusaha meraih petanya sambil melepaskan tebasan api. Namun kekuatan itu bisa diredam sama sungai 9 harimau yang pada akhirnya membawakan potongan peta itu kepada Luo Feng. Abis ngucapin terima kasih buat Yandi, mereka berdua pun kemudian saling membenturkan kekuatan masing-masing. Harta penyegelan gunung es berhasil membuat pergerakan Yuan Ao pun terhenti, membuat sang Trugat punya kesempatan untuk menangkapnya. Sambil menguatkan tangan yang memberikan tekanan kepada tubuh Yuan Ao, Black Universe Creator berkata, karena Yuan Ao sudah mengkhianati janji, maka dia akan membayar dengan nyawanya serta seluruh harta yang dia miliki. Serangan geprekan tangan bikin tubuh Yuan Ao hancur dan kemudian kembali terbentuk ulang. Di saat itulah Bingfeng memanfaatkan keadaan Yuan Ao yang melemah, mengaktifkan kembali harta penyegelannya. Yuan Ao yang kena tekanan dari kekuatan musuh dan kagak bisa lari kemana-mana, pada akhirnya memilih untuk meledakkan diri.
Ledakan yang tercipta darinya begitu besar. Bagi para penduduk yang tinggal di benua Yuan-Ao, itu sama saja seperti kiamat. Di arah terjadinya ledakan, selain ada harta yang di-drop sama Yuan-Ao, terlihat pula potongan peta berharga. Semua kekuatan yang melihatnya sama-sama langsung membentuk perlindungan agar potongan-potongan peta itu nggak jadi abu. Setelah efek dari ledakan menghilang, Luo Feng dikasih tahu Bing Feng kalau ada 2 potongan peta ukuran besar yang melayang ke arahnya. Potongan itu juga dikejar sama Tianlang dan Yandi. Gak mau hal kayak sebelumnya kembali terjadi, Yandi pun langsung lepasin serangan tebasan api ke arah Luo Feng. Namun Bing Feng dapat memberikan perlindungan tameng es buat Bang MC. Tianlang yang udah tahu kalau Yandi itu memisahkan diri dari ras manusia dan membentuk kekuatan secara independen, ngakuin kalau Yandi itu punya nyali yang sangat besar. Makanya dia di sini nawarin kerjasama buat ngelawan Luo Feng sama Bing Feng. Dan begitulah ending dari serial Swallowed Star kali ini, teman-teman. Jangan lupa di like yes, biar saya tambah semangat guys dalam membuat konten ini. Sampai ketemu lagi kapan-kapan dan bye.